Haleluya. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada di hadirat Tuhan. Kita bersuka cita karena Allah selalu ada menyertai kita. Kita dengar.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang sungguh Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah namamu yang semakin besar Tuhan, dan kami yang semakin kecil Tuhan. Terus taruh kerendahan hati pada setiap hati kami Tuhan, hati yang terus mengandalkan Tuhan, hati yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, harapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Apapun jalannya Tuhan, bagaimanapun caranya Tuhan, kami percaya ketika kami menempatkan Engkau Tuhan di atas segalanya, kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang beracara, Kau yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari bibir-bibirnya adalah berasal dari hati-Mu sendiri ya Bapa. Sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan, rumah ini Tuhan, rumah-Mu ya Bapa. Atas bawah, depan, belakang, samping, kiri, kanan Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Tuhan, kami aman dalam penyertaan Tuhan. Kami selamat Tuhan, kami tenang, kami damai dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nama Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang boleh saya alami, kami berdua alami di akhir bulan Desember. Jenis mengalami gangguan pada lambungnya yang merasakan sakit. Kami dokter kasih obat, tetap masih merasakan sakit. Tapi dia tetap minta obat di Natal. Dia bilang, aku bisa kok. Selesai Natal, korba turun, auto matanya kuning, kayaknya udah pusat. Akhirnya sebenarnya kita bawa ke Harmansi, dan dokter Harmansi kasih obat untuk 1 minggu. Tahun baru, dia juga masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang masih melakukan tugasnya. Setelah kontrol hari Senin, dokter Haji lihat, kok masih kuning ya. Jadi dia USG, dan di hasil USG kelihatan ada batunya. Jadi untuk langkah selanjutnya dia serahkan ke dokter bedah. Jadi kami harus ke dokter bedah di RSI, Dr. Hidayati, dan dokter menyarankan untuk di RSI untuk melihat lebih jelas ini batunya sebelum melakukan operasi atau apa tindakan selanjutnya. Jadi karena mau dibawa ke Cirebon, kalau pakai BPJS punya lama, harus 4 sampai 5 bulan. Kalau mau cepat pakai umum, jadi harus dibawa ke Cirebon. Karena untuk dibawa ke sana harus tes darah dulu, dan ternyata hasil tes darahnya kreatinnya lebih, harusnya maksimal 1,2, ternyata ini 1,38, jadi lebih 0,18. Kita tidak mau, karena nanti kalau di MSI itu pasti dikasih obat, khawatir nanti ginjalnya tidak bisa. Jadi Denis harus masuk rumah sakit, dan puji Tuhan kemarin hasilnya sudah keluar, terapinya sudah normal dan boleh pulang. Dan masih banyak langkah-langkah selanjutnya yang harus kami lewati, tapi kan saya percaya tangan Tuhan yang akan menyembuhkannya. Mujizat itu dari Tuhan, bukan hanya merantau. Saya minta Tuhan yang mengoperasinya. Kalau lain Tuhan tolong, saya juga percaya hamba-Nya Tuhan kasih tolong. Walaupun saya harus menghadapinya, saya merasa sendiri. Tapi kami selalu ingatkan, kamu percaya ya, Tuhan bakal bersama dengan kamu. Kamu jangan meninggalkan pekerjaan Tuhan, lebih utamakan Tuhan. Jadi saya
mendengarkan firman Tuhan yang saya berjudul yang berkenan di hati Allah. Yang berkenan di hati Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-36. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Ishak, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan pada binasaan. Allah mencari orang-orang yang dapat dipakainya. Matanya menjelajahi seluruh bumi ini, mengawasi jalan-jalan hidup manusia. Berkawan 16 ayat ke-9 dan di Ayub 24 ayat ke-21 sudah mengatakan hal itu. Dari sekian banyak orang yang dicari dan dipakai oleh Allah, ada satu orang yang Allah penuhi. Diakuinya bahwa orang tersebut orang yang berkenan di hatinya Allah, yaitu Daud. Tentang Daud, Allah berkata bahwa ia telah menemukannya. Allah telah menemukan orang yang dia cari itu. Ini membuktikan bahwa Allah benar-benar mencari dan dia telah menemukan orang yang dicarinya. Apa keistimewaan Daud? Atau apa yang ada pada kehidupan Daud sehingga dia boleh berkenan di hati Allah? Ini yang akan kita pelajari, dan biarlah kita juga dapat menjadi orang-orang yang berkenan di hati Allah dan dipakai oleh Allah. Amin. Yang pertama, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah dan mengejar akan bait Allah. Kualitas yang dicari Allah dalam diri seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya, orang yang gagah, besar, bukan, atau keterampilan secara fisik, seperti bangsa Israel ketika memilih Saul. Saul dipilih karena Saul badannya besar, gagah. Tapi Allah lihat kondisi hatinya, Allah melihat hatinya. Kata berkenan dalam kisah, kita baca dari Kisah 13 ayat 22 dalam bahasa Yunani. Eurisco memiliki pengertian menemukan sesuatu setelah yang dicari dengan cara bertanya, berpikir, mengamati, dan melihat sekeliling untuk mencari tahu sendiri. Dan dalam bahasa Inggris dituliskan, a man after my own heart. Seseorang yang mempunyai persamaan dengan hatinya. Ini berarti bahwa Daud secara aktif mengejar dan mencari pengertian akan hati Allah. Mazmur 63 ayat yang kedua. Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itulah yang menjadi perkataan Daud bahwa dia merindukan akan Tuhan. Hal yang kedua, Daud termotivasi untuk mempelajari dan mengenal hati Allah. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27
ayat yang keempat. Sudah sering kita nyanyikan ya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini. Dalam memfokuskan, bukan banyak hal, tapi satu saja yang dia fokuskan. Satu saja keinginannya untuk mengerti akan hati Allah. Dan untuk memenuhi hal tersebut, Daud mencarinya di tempat-tempat. Bukan cari di luar, di mana-mana, di gunung-gunung atau di mana. Tapi Daud mencarinya di rumah Tuhan, tempat di mana Allah berada. Seperti saat ini kita mencari hadirat Tuhan di tempat ini. Selanjutnya yang dilakukan Daud setelah dia berjumpa dengan Allah atau menemukan yang dicarinya, yaitu menyaksikan kemurahannya, kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Di dalam hadirat Allah kita harus dapat melihat dan mengalami, mengerti akan kemurahan Tuhan, keindahan Tuhan. Keindahan Allah adalah merupakan satu dari kebenaran kasih kita. Dapat membantu kita menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal ini berbicara tentang kepribadian Allah dan perasaannya. Ini merupakan motivasi utama yang untuk Daud untuk mengenal hati Allah, dan melalui penemuan tersebut dia merasa lebih jatuh cinta lagi. Setelah dia menemukan hadirat Tuhan, dia melihat, dia lebih mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Kita dapat menjadi serupa dengan apa yang kita pandang di dalam Tuhan. Kita akan menjadi berbelas kasih karena kita sudah menerima belas kasihan dari Allah. Kita menjadi murah hati karena kita sudah menemukan kemurahan hati daripada Allah. Kita bisa mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Dan banyak lagi keindahan Allah yang dapat kita rasakan. Daud menemukan bahwa Allah begitu mengasihinya. Dia mengenal hati Allah sehingga saat dia mengalami kejatuhan dalam dosa, dia juga dengan cepat dapat mengatasinya. Tidak seperti manusia pada umumnya, jika ditunjukkan kesalahannya, apalagi di depan umum, pasti mengelak. Dan saya kok membela diri, bahkan marah, ada sakit hati, dan sebagainya. Tapi saat Daud ditunjukkan kesalahannya, dosanya, dia tidak marah, tapi dia cepat-cepat menghadap Allah dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Begitu pula saat menghadapi serangan dari orang lain, dia tetap menemukan kekuatan dan perlindungan daripada Allah. Mazmur 31 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mazmur 31. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Jadi Daud mempunyai motivasi untuk mempelajari dan mengenal hati Tuhan, sehingga dia bisa lebih lagi melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, Daud bertekad untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Daud bertekad untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Di ayat yang kita baca tadi, Kisah Rasul 13 ayat yang 22. Kisah 13 ayat yang 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku,
segala kehendakku. Saul sangat berbeda dengan Saul dalam kesediaannya untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia lebih takut sama Tuhan. Dia lebih taat sama apa yang Tuhan katakan. Meskipun Daud tidak sempurna dalam ketaatannya, tapi itu bukanlah suatu pemberontakan. Daud memiliki hati yang siap melakukan segala kehendak Allah. Ketaatan yang demikian datang dari sebuah hubungan yang didasarkan oleh kasih. Jenis ketaatan ini adalah melakukan dengan sukacita dan tidak merupakan suatu beban. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam hatiku. Kita dapat memiliki ketaatan seperti ini kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Yesus. Kita bisa menjalin hubungan yang erat dengan Yesus tiap-tiap hari melalui hidupan kita, hidupan doa kita, saat teduh kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa selalu melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kita didapati oleh Tuhan, kita jadi orang-orang yang berkenan dan bagi Allah. Yang keempat, Daud melayani generasinya dengan sangat baik. Daud melayani generasinya dengan sangat baik. Kisah 13 ayat yang ke-36 tadi dikatakan. Kisah 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dari baringan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada penguasaan. Daud menggembalakan kaum Israel dalam 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai ayat 2. Dia memberi makan kaum Israel. Mazmur 78 ayat 71. Mazmur 78 ayat 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui di dalamnya, didatangkannya ia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dia membawa hadirat Allah kembali kepada kaum Israel yang sudah tahu dari Tuhan. Daud bawa kembali untuk mendarat kepada Tuhan. Dia mengembalikan penyembahan yang terakhir di antara kaum Israel. Mungkin selama ini sudah menjauh, bangsa Israel sudah lari daripada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Daud membawa kembali untuk menghadap pada Tuhan, menghadap pada Tuhan. Dia membawa keadilan bagi orang-orang Israel. Demikian pula dengan kita. Kita harus melayani generasi kita. Kalau kita hidup saat ini, biarlah kita juga berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama kita hidup, biarlah kita boleh menjadi alat Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita. Melalui perkataan kita, tingkah laku kita, kehendak kita. Kita hidup bukan sendirian, kita memberikan lingkungan sekitar kita. Biarlah orang lain boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan dalam hidup kita. Walaupun apapun yang harus kita hadapi, biarlah hidup kita menjadi kesaksian buat orang lain. Biar nama Tuhan dipuji ditinggikan. Dengan pengalaman indah dengan Allah, biarlah itu juga kita bagikan pada orang lain, menjadi kesaksian buat orang lain. Kalau saya mengalami sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kita punya Tuhan yang hebat, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita menghadapi masalah seperti
yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu dan selalu ada bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kelima, Daud memiliki urapan Roh Kudus yang telah melengkapi dia untuk tugasnya. Daud memiliki urapan Roh Kudus yang telah melengkapi untuk melakukan tugasnya. Dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan, kita tidak mampu sendiri, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita perlu urapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita. Roh penolong itu yang akan menguatkan kita, yang memampukan kita, sehingga kita bisa melewati, kita bisa melangkah, kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita sendiri kita tidak bisa, kita tidak ada artinya. Walaupun sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya manusia, kita perlu pertolongan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan memimpin kita, yang menuntun kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kita perlu Roh Kudus, Roh Kudus penuhkanku, lengkapi aku tiap hari urapanmu lalu baru dalam hidupku. Karena aku tidak mampu sendiri, aku tidak bisa sendiri tanpa pertolonganmu. Allah memakai Daud untuk menunjukkan kepada kita sekarang ini bagaimana Allah bekerja. Generasi ini akan melihat kuasa Allah dengan manifestasinya. Urapan Allah diberikan kepada Daud dan juga bukan hanya Daud, juga kepada kita. Amin. Asalkan kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita dan mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi biarlah kita juga dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Bukan kita hanya mendengar ceritanya, kita hanya melihat ceritanya aja, tetapi itu boleh jadi pertanyaan buat kita. Kita pun boleh melakukannya. Kita boleh menjadi Daud-Daud di akhir zaman ini. Ya Allah dapat menemukan banyak orang yang berkenan di hatinya, yang mau melakukan kehendaknya. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Itulah pertanyaannya. Kita mau selalu tiap hari menyenangkan hati Tuhan. Kita mau selalu tiap hari mencari kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya pun tidak tahu kalau di awal tahun pun saya akan menghadapi seperti hal ini. Jadi saya harus masuk rumah sakit dan menghadapi sakit penyakit ini. Tapi yang saya tahu, saya tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama dengan saya. Roh Kudus yang akan menolong saya melewati masalah yang harus saya hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau terus tiap hari menyenangkan hati Tuhan. Kita mau merindukan kasih Tuhan itu tiap hari Tuhan pakai hidup kita. Biar kita temukan kita jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita. Melalui hidup kita, kita boleh jadi berkat untuk orang lain. Melalui hidup kita, firman Tuhan berikan. Biar orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan, bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang lebih daripada segala yang kita pikirkan. Kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Sehingga kita bisa melewati sampai tanggal 9 hari ini, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik dan amat baik. Walaupun kita harus melewati lembah air mata, asalkan bersama Tuhan kita mampu dan kita bisa. Puji nama Tuhan. Inilah Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya undang pemain musik WLC mari ke depan. Kita nyanyikan Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan mau menyenangkanmu. Biar kita mau, rinduan kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, menyenangkan sekeliling kita, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan mau menyenangkanmu.
firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Grace pagi ini boleh tertanam dalam hati kami, sehingga tahun 2022 ini kami menjadi anak-anak-Mu seperti daun yang hidup selalu berkenan di hati Tuhan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kami mau belajar seperti daun. Terima kasih, dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya, amin. Kamu yang sudah melayani pagi ini, dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara kasih, pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama